paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama, sultanun jair, penguasa yang diktator, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat. Tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya, dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat, kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj. Orang yang paling banyak di dalam neraka kuliah dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. Yang pertama, duluan masuk neraka tuh para pemimpin tuh. Duluan. Umat-umatnya yang akan diseret ke neraka gara-gara mereka, ya Allah. Kami dulu jadi lalai, kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab diseret ke neraka untuk disiksa, dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rabb, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau dan tidak menghukum kami yang melanggar syariatmu, maka kami tuntut mereka di hadapan kami, izinkan mereka di depan kami, izinkan mereka 2 kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah min malih. Dzu, orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta, la yuaddi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? 1, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda. Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Kewajiban kedua, hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak. Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita. Wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin, hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Yang keempat, kewajibannya terhadap hartanya dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta. Muslimin. Yang ketiga, kelompok orang yang paling duluan masuk neraka sebelum para penyembah patung dan berhala. Yang ketiga, ini dia yang terlalu, Pak. Fakirun mutakabbir. Ini baru terlalu, Pak. Fakir, apa arti fakir? Orang yang super miskin. Orang yang super miskin. Mutakabbir, sok sombong. Kalau kaya sombong mendingan, Pak, ya. Ini udah miskin, sombong. Nah, yang sombong itu definisinya apa? Nabi jelaskan kepada para sahabat, sombong itu ada 2. Pertama, batarul haq. Yang kedua, wa ghamtun nas. Batarul haq, menolak yang benar. Apa yang benar? Al-Quran, ayat-ayat itu benar, hadis-hadis adalah benar. Nasihat dari para ulama yang ada ayat ada hadisnya adalah benar. Ditolaknya tuh, Pak, itu orang miskin sombong. Batarul haq, udahlah miskin, hidupnya Senin Kemis, tapi ketika dinasihati, "Bok ya, kamu tuh sholat dong, kenapa?" Sekali lagi lu nasihatin gua. Pantang ditegur, pantang dinasehati. Orang miskin sombong. Kamu sih orangnya tidak mau dengarkan nasihat orang. Ngomong apa lu barusan? Sekali lu coba ngomong, gua robek tuh mulut. La ilaha illallah. Sombong, Pak. Pantang ditegur, pantang diluruskan, pantang dinasehati. Dibacakan ayat, dia akan marah kepada orang yang membacakan ayat. Dibacakan hadis, makan tuh hadis katanya. Udahlah miskin, sombong lagi. Orang macam ini paling duluan masuk neraka, pantes. Terus sombong yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Dianggap remeh orang lain. Udahlah miskin, nggak remeh orang pula tuh. Ini perannya sombong, kaum muslimin.
Nah, orang macam ini paling duluan masuk neraka. Paling duluan masuk neraka. 3 kelompok dari umat Nabi yang duluan masuk neraka. Demikianlah uraian saya. Hadis ini sahih Imam Muslim dari Abu Hurairah, didapatkan dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah.